Kampung Nelayan ke Gunung Wetan, Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan karya Nikaye Channel, mengabadikan lanskap alam dalam format konten video dan untaian kata. Kali ini kita akan mengulas sepintas tentang Kampung Nelayan ke Gunung Wetan, Rembang. Tonton videonya hingga tuntas, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Bagi Anda yang baru gabung, jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan update video channel ini. Bantu support kami dengan cara tulis kritik dan saran pada kolom komentar. Untuk lebih jelas, simak selengkapnya tayangan video berikut. Kampung Nelayan ke Gunung Wetan, Rembang. Seiring kumandang azan subuh menjelang fajar, kehidupan awal hari telah dimulai di kawasan pantai ke Gunung Wetan dan sekitarnya. Seakan berpacu dengan waktu, para nelayan bergegas ke laut agar mereka tidak didahului oleh sengatan terik matahari dan gulungan ombak yang melambung tinggi setibanya mereka di lokasi pemasangan perangkap rajungan. Para nelayan ke Gunung Wetan memang dikenal sebagai pelaut ulung yang hebat dan tangguh. Hanya dengan perahu motor mereka mampu melaut sejauh 3 mil dari pantai, bahkan mampu berlayar mengarungi lautan sejauh 75 mil dari pantai Rembang menuju wilayah perairan kawasan pesisir Jepara. Deburan ombak yang melambung di atas dermaga saat laut pasang merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Meski bibir pantai tak terhiasi lagi dengan hamparan pasir, keindahan kampung ke Gunung Wetan tidaklah berkurang. Gulungan ombak yang menghempas tonggak bambu penyekat bibir pantai dan deretan perahu yang terombang-ambing dipermainkan ombak di tambatan menjadi suasana alami. Kehidupan nelayan ke Gunung Wetan menjadi semakin jelas. Sebelum melaut, para nelayan mempersiapkan perbekalan dan peralatan tangkap. Karena tidak memiliki area pantai untuk mencapai perahu yang mereka tambatkan sejauh 10 meter dari bibir pantai, ketika akan berangkat melaut, mereka rela melalui genangan air laut setinggi dada untuk menaikkan perbekalan mereka ke atas perahu. Adapun solar dan peralatan tangkap yang berat mereka taruh di perahu saat air laut surut. Begitu pula sebaliknya, ketika pulang dari melaut, mereka pun rela terendam air laut setinggi dada untuk menurunkan hasil tangkap mereka menuju bibir pantai. Sebenarnya mereka bisa melabuhkan perahu merapat di bibir pantai, tapi mereka tak lakukan itu karena mereka tak ingin perahu mereka kandas saat air laut kembali surut. Setelah perbekalan melaut diunggah ke perahu, mereka segera mengangkat jangkar dan melepas tali tambatan perahu. Mereka pun segera menghidupkan mesin agar perahu tak terdorong ombak ke tepian. Seiring deru mesin, perahu melaju menembus keremangan dan memecah barisan ombak yang menghadang. Ketika para nelayan bergelut dengan ombak dan angin di tengah lautan, istri-istri mereka menunggu hasil tangkapan sembari berbenah di rumah, memasak seadanya, serta mengupas rajungan yang belum sempat mereka kupas dan menjualnya ke pengepul daging rajungan. Mungkin karena faktor usia,
para nelayan ke Gunung Wetan Rembang yang umurnya mencapai paruh baya lebih memilih menjadi nelayan lokal atau nelayan harian dengan rajungan sebagai tangkapan utama mereka. Adapun alat tangkap yang mereka gunakan adalah bubu atau crab trap. Bubu adalah sejenis alat tangkap pasif tradisional yang terbuat dari rangka kawat besi yang dijalin sedemikian rupa dengan jaring plastik yang disebut kret dan dikasih umpan ikan sehingga rajungan yang masuk tidak bisa keluar. Di samping ramah lingkungan, bubu jenis ini bisa dilipat sehingga tidak memakan banyak ruang di perahu dan bisa dibawa dan dirangkai dalam jumlah besar sebagai perangkap rajungan di laut. Bisa mencapai 500 buah bubu sekali pasang. Nelayan sebagai usaha perikanan tangkap pada umumnya berpendapatan rendah karena mereka tak bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kondisi ketersediaan sumber daya laut dan kondisi alam. Pada musim laut sepi atau menurut istilah masyarakat nelayan yang disebut wayalaib atau paceklik, terkadang uang penjualan hasil tangkap mereka hanya cukup untuk makan harian keluarga sehingga tidak menjangkau kebutuhan lainnya. Belum lagi beban berat yang harus mereka tanggung jika pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak BBM solar. Ketergantungan masyarakat pesisir kepada cuaca dan alam menyebabkan masyarakat nelayan tetap berada pada lingkaran kemiskinan. Masyarakat pesisir dengan segala keterbatasannya, baik pendidikan, status sosial, modal dan keterampilan, seolah-olah pasrah saja kepada nasib. Yang sering terlontar dan terdengar dari ungkapan mereka adalah harapan akan adanya bantuan baik dari pemerintah maupun dari donatur-donatur lainnya. Banyak faktor penyebab masyarakat nelayan terlilit hutang dan kemiskinan. Di antaranya adalah tingkat pendapatan nelayan dibanding tingkat pengeluaran yang tidak seimbang. Seringnya lebih besar pasak daripada tiang. Gaya hidup boros dan berfoya-foya memperparah kondisi perekonomian mereka. Hidup ini terus berjalan, tak peduli kita susah atau senang. Karena itu, segala permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan tidak membuat mereka berkecil hati. Karena sejak kecil, jiwa mereka telah ditempa oleh kerasnya alam, sehingga terbentuk mental yang kokoh dan tangguh, tak mudah goyah oleh berbagai macam permasalahan yang mendera. Setegar karang di lautan tetap bergeming meski bertubi-tubi ombak menghempas dengan kerasnya. Meskipun kadang hasil yang didapat tidak seberapa, demi mencukupi kebutuhan keluarga, mereka tetap semangat bekerja, mensyukuri rezeki yang ada, dan dengan doa mereka berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Mulia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.